Cheers buat kalian yang pengen jadi content creator. Anyway, ini black tea bukan alkohol ya. Siapa dari kalian yang pengen menjadi content creator di tahun 2025? Angkat tangan guys. Masih oke gak sih kalau kita jadi content creator di tahun 2025? Kira-kira telat gak sih? Itu kan yang biasa jadi problem ya. Gue punya 3 tips buat kalian dari storyteller, monetisasi, write the trend. Nanti gue jelaskan satu-satu ya. Tapi sebelum itu, boleh kali tinggalkan like dulu sebelum gue bahas topik ini lebih dalam. Gimana caranya kalian bisa maksimalin konten kalian supaya kalian bisa jadi content creator dan bisa menghasilkan uang dari konten kalian. Jadi content creator itu di zaman sekarang sebenarnya nggak gitu sulit, tapi gue bilang sekarang jauh lebih mudah kalau kalian mau mendapatkan viewers. Namun ada satu hal yang sulit, yaitu gimana caranya membuat views kalian lebih stabil dan viewers kalian mengingat kalian secara terus-menerus, bukan sekedar ngelihat video kalian lalu terus lupa. Buat apa views banyak tapi mereka lupa sama kalian? Sekarang kita akan bahas dari identity dan triknya biar kalian bisa jadi storyteller yang bagus ketika kalian bikin konten. Bikin konten kan nggak bisa asal-asalan juga ya guys. Gue aja bikin skrip nih. Nih, depan gue ada skrip guys, ketika gue buat video seperti ini. Ada skrip yang gue buat untuk gue bisa menyampaikan dan menjadi storyteller yang baik untuk kalian. Jadi kesannya kita kayak lagi ngobrol kayak gini gak sih? Storyteller yang baik adalah kamu bisa membawa topik yang dimana penonton bisa mendapatkan vibes atau mendapatkan pemahaman kamu. Jadi kayak nyambung gitulah, kayak lagi ngobrol dan bisa menemani. Karena kan gak semua orang mau nonton video lu karena ya pengen cari hiburan. Kali aja ada yang cari informasi. Ada juga kebalikannya. Cari informasi lagi nggak butuh hiburan. Ada mungkin yang lagi bosen, atau mungkin dengerin suara aja nih untuk nemenin sambil kerja, atau mungkin lagi stres, lagi sedih. Tapi dengan menonton video-video kamu nih, orang tersebut jadi semangat lagi untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Jadi sebenarnya menjadi content creator itu tergantung kalian mau yang ke arah seperti apa dan bisa membantu banyak orang loh. Buat penonton berada di depan kamu, memahami dunia kamu, dunia yang kamu bentuk di sosial media. Dan kamu juga harus tahu ya, karakter yang ada di sosial media, content creator yang sudah biasa kamu tonton, itu sebenarnya nggak selalu sama dengan apa yang dia bawa di konten. Itu adalah personal branding yang dia bangun di sosial media. Kalau misalnya kalian tanya ke gue, apakah gue di real life seperti ini? Suara gue gede, kayaknya gue bisa ngomong terus, dan sebagainya. Jawaban adalah, enggak guys. Gue aslinya itu pendiam, jarang ngobrol, dan lebih suka mingkem di kamar sih ya. Lebih suka kayak, ya diem aja di kamar, kayak males aja gitu keluar, introvert parah. Tapi kenapa gue bisa ngomong di depan kamera seperti ini? Ya karena belajar. Gue butuh waktu untuk bisa ngomong seperti ini, dan inilah sosok personal branding gue yang gue bawa di kamera seperti ini. Aslinya sih nggak gitu seperti ini sih. Bahkan dari quotes-nya dari Maya Angelou, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. Jadi menurut gua sosial media bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita memberikan manfaat untuk banyak orang. Tapi tergantung lagi konten yang mau kalian bawa itu seperti apa. Jadi make sure kalian menjadi content creator yang sesuai dengan apa yang kalian mau, dan storyteller kalian juga harus mantul. Branding. Tadi kan gue sempat singgung soal personal branding. Ya kali gue nggak bahas soal personal branding. Tapi personal branding mungkin gue nggak akan bahas kayak personal branding itu apa dan sebagainya. Gue rasa kalian juga udah paham dan kalian cari aja di internet juga udah banyak. Cuman yang pengen gue bahas di sini adalah branding di video kamu. Kamu mau bawa video kamu tuh seperti apa? Kayak misalnya editannya yang menarik, seru-seruan, menyebar informasi, respon challenge dan sebagainya. Nah kalian bisa pilih. Kalian nggak jago edit, ya udah kalian bawa aja seseru mungkin di video kalian. Jadi minim editing. Tapi bukan berarti kalian nggak belajar edit ya. Karena menurut gue editan juga penting. Jadi sometimes ketika kalian belajar soal edit, ya kalian bisa ngebuat dan kalian bisa improve video kalian jadi lebih bagus. Atau mungkin kalian saat ini menggunakan kamera dan kalian nggak mengerti cara setting kamera gimana. At least kalian mengerti basic-basicnya lah. Tapi kalau misalnya kalian mau mempelajari lebih dalam soal kamera juga boleh. Toh itu akan bagus buat kalian sebagai content creator. Jadi sebenarnya kalian gak usah pusingin soal editan dan sebagainya. Tinggal kalian mainin aja. Gak pinter edit, ya udah bikin video seseru mungkin. Gak pinter ngomong, ya udah mainin di editan. Dan apapun itulah, kalian juga bisa ngelakuin banyak hal ketika bikin konten. Ada interaksi juga nih dengan para penonton. Bisa ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari penonton, atau mungkin bisa ikutan challenge-challenge yang diberikan sama penonton kalian. Jadi terserah kalian mau bawa konten kalian ke arah mana dan tipikal video kalian tuh yang seperti apa. Dan yang terpenting adalah jangan salah untuk ngebangun personal branding kalian. Jangan sampai blunder keburu gede nanti akun kalian, tapi kalian sebenarnya nggak nyaman dan nggak enjoy dengan personal branding kalian saat ini. Banyak banget kejadian di luar sana, konten kreator yang udah gede-gede, ternyata mereka tuh nggak nyaman karena personal branding yang dia bangun dari awal itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Akhirnya merasa stres dan tertekan, dan akhirnya bisa
berhenti guys, atau mungkin udah nggak nyaman lagi untuk ngebuat video. Karena percayalah, di awal-awal kita mungkin happy, belum dapat stresnya. Tapi kayak setahun, 2 tahun, atau mungkin lebih ya, kita baru menyadari nih, oh ternyata kalau bikin personal branding gini, stres ya, tertekan ya gue ya, gitu loh. Jadi mungkin impact-nya nggak langsung kelihatan, tapi bener-bener pikirin sematang mungkin lah sebelum kalian ngebangun personal branding kalian di sosial media. Monetize and ride the trend. Gue akan langsung bahas kedua topik ini dalam satu pembahasan mengenai monetisasi dan juga ride the trend. Kalau kalian berharap monetisasi alias menghasilkan uang dari konten, gue rasa kalian mending berhenti aja deh. Serius. Jujur aja nih gue bilang, gue mah fair. Semua konten kreator pastilah pengen menghasilkan uang. Kecil besarnya keinginannya tergantung masing-masing orang. Cuman dari gue pribadi, lebih baik ketika kalian memulai bikin konten, jangan lihat dari uangnya dulu guys. Kalau kalian lihat dari uangnya dulu, yang ada malah kalian punya patokan dan punya ekspektasi. Karena bikin konten tidak segampang itu, tidak semudah itu mendapatkan uang juga. Gua aja nih butuh waktu lebih dari 1 tahun baru bisa menghasilkan dari kayak gini nih. Dan mulai mendapatkan audiens itu lebih dari 1 tahun guys. Lu bayangin 365 hari lu bikin konten. Ya nggak tiap hari juga sih. Tapi gue lumayan rutin bikin konten dan baru bisa menghasilkan. Masalahnya, lu kuat gak untuk ngejalanin hari-hari kayak gitu? Lu edit tiap hari, lu syuting tiap hari, lu bikin skrip tiap hari. Tanpa lu mendapatkan sepeser pun. Jadi, ya semua orang punya jalannya masing-masing lah. Memang ada yang cepat, kayak sebulan langsung naik, 2 bulan langsung naik, itu juga ada. Fair, gue mengatakan ada juga yang seperti itu. Tapi kan, kita nggak bisa berharap punya hoki yang kayak gitu, guys. Jadi stop untuk ekspektasi. Mending lu fokusnya ke kualitas dan juga lu pengen bahas konten yang kayak gimana daripada fokusnya pengen duit. Monetisasi sendiri bisa memang kalian dapatkan dari banyak hal. Dari brand deals, AdSense, membership, affiliate, dan masih banyak lagi. Dan untuk make sure kalian mendapatkan viewers yang banyak dan terus bertumbuh, ya kalian harus ride the trend. Boleh-boleh aja kalian ngebuat trend sendiri, cuman agak berat ya. Lebih baik kalian turunin ego kalian. Kalian buatlah tren yang memang sudah ada. Ikutin tren yang sudah ada. Ikutin arusnya ke arah mana, supaya kalian bisa mendapatkan views dari tren-tren tersebut. Karena namanya akunnya masih kecil, belum ada yang tahu kalian siapa, otomatis akan lebih sulit untuk dapetin viewers. Makanya ikutin tren lah. Nanti boleh, kalau kalian udah punya ego, udah punya idealis, kayak mau bikin tren sendiri, itu boleh. Tapi nanti, ketika followers kalian udah cukup, atau mungkin viewers kalian udah cukup stabil, boleh. Tapi nggak bisa dipaksakan juga, karena banyak juga kok konten kreator yang awalnya mau ngikutin tren yang kayak gini-gini nih, karena viewsnya banyak. Tapi ketika dia udah mulai idealis masuk ke konten yang dia mau, viewsnya langsung drop. Dan itu bisa jadi blunder juga. Cuman topik ini gue nggak pengen bahas dari sisi situnya. Tapi gue pengen lebih bahas kayak, gimana biar lu bisa mantap gitu jadi konten kreator di tahun 2025. Dan jawaban gue masih bisa banget, dan itu adalah tips dari gue yang bisa kalian maksimalin supaya ya, mulai teman-teman. Kalian juga boleh komen kalau misalnya kalian pengen request, bahas deh kok tren-tren di sosial media tuh kayak gimana sih? Cara ngebuat video yang oke tuh kayak gimana sih? Gue memang bukan yang pro karena gue bahas di bidang seperti ini, tips and trick soal seperti inilah. Gue lebih banyak bahas soal jualan online. Ya, gue mungkin memiliki niche market banget, jadi views gue mungkin nggak besar-besar banget kayak karena pembahasan gue seperti ini. Karena ini idealis gue. Tapi mungkin one day gue akan menjadi content creator yang akan ngebahas secara umum dan bukan bahas soal bisnis. Kalau misalnya kayak gitu, kira-kira kalian masih mau menonton gue nggak? Tulis di kolom komentar juga. Oh guys, thank you banget yang sudah menonton video ini sampai detik ini, sampai habis. Semoga kalian mendapatkan insight dan experience baru. Kalian juga boleh komen sebanyak-banyaknya menurut kalian kalau jadi content creator, apa sih yang harus kalian butuhkan? Dan kira-kira kapan yang tepat untuk memulai? Dan menurut kalian, pandangan kalian untuk jadi content creator, apa dulu nih? Apakah duit? Apakah apa gitu loh? Itu kalian juga boleh komen, dan gue juga pengen tahu dong, kalian kalau bikin konten pengen jadi content creator yang di bidang apa? Tulis di kolom komentar juga. Semoga dengan video terbantu sekali lagi, dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain. Rio Gandhi, peace out.